Berikut adalah 11 rahasia yang tidak boleh Anda ungkapkan. Tidak kepada pasangan Anda, tidak kepada keluarga Anda, tidak kepada teman-teman Anda, tidak kepada siapapun. Saya membayar harga yang mahal untuk mempelajari pelajaran ini, dan percayalah, itu menyakitkan. Di dunia ini di mana semua orang memainkan peran, di mana orang-orang tersenyum di depan wajah Anda dan kemudian menikam Anda dari belakang, Anda harus belajar untuk menyimpan hal-hal tertentu untuk diri sendiri. 2026 sudah di depan mata, dan kenyataan lebih keras dari sebelumnya. Orang berubah seperti angin. Hari ini mereka ada di sisi Anda, besok Anda tidak berarti bagi mereka. Bahkan keluarga Anda sendiri bisa menjadi musuh terburuk Anda begitu uang atau kesuksesan masuk ke dalam gambaran. Saya telah melihat pasangan menghancurkan diri mereka sendiri karena mereka mengungkapkan rahasia mereka terlalu cepat. Dan persahabatan selama 20 tahun hancur karena pengakuan yang ceroboh. Jadi dengarkan baik-baik. 11 rahasia yang akan saya berikan ini bernilai emas. Ini adalah perisai Anda di hutan yang kita sebut kehidupan ini. Kepercayaan harus diperoleh, dan terkadang diam adalah senjata terkuat Anda. Rahasia pertama, rencana masa depan Anda. Ingat ini baik-baik. Jika Anda memiliki sebuah proyek, tutup mulut Anda. Titik. Saya ulangi, tutup mulut Anda. Semua orang di sekitar Anda yang bertanya, apa rencana hidup Anda? 99% dari mereka hanya ingin melihat Anda gagal. Kasar, tapi nyata. Saya dulu muda, naif, penuh harapan. Saya punya proyek ini, mimpi saya. Dan seperti orang bodoh, saya memberitahu tetangga saya tentang hal itu. Jawabannya, kamu bahkan tidak praktis. Kamu lebih seperti seorang ahli teori. Itu tidak akan pernah berhasil. Satu kalimat, dan mimpi saya mati. Orang-orang suka menahan Anda di level mereka. Saat Anda mencoba untuk tumbuh, mereka tiba-tiba menjadi ahli kegagalan. Itu beresiko. Apakah Anda yakin? Jika saya jadi Anda, saya tidak akan melakukannya. Saran saya, simpan proyek Anda untuk diri sendiri. Biarkan orang lain bicara, sementara Anda bekerja dalam diam. Dan suatu hari, pam, Anda muncul dengan hasil. Itu kekuatan yang nyata. Diam adalah senjata terbaik Anda. Kesuksesan itu seperti serigala penyendiri. Ia mengikuti mereka yang menyembunyikan gigi mereka sampai saat yang tepat tiba. Rahasia kedua, pendapatan Anda. Berapa banyak yang Anda hasilkan, berapa banyak yang Anda miliki, dan dari mana uang Anda berasal. Itu bukan urusan siapa-siapa. Saya masih ingat ketika saya mendapat promosi besar seperti uang yang sangat bagus. Insting pertama saya memberitahu orang-orang kesalahan besar. Tiba-tiba semua orang muncul. Bisakah kamu meminjamkan saya sesuatu? Sekarang setelah kamu menghasilkan banyak uang, kamu bisa membantu saya. Bahkan keluarga saya berubah. Uang mengubah orang. Jika Anda memiliki sedikit, mereka meremehkan Anda. Jika Anda memiliki banyak, mereka menjadi beracun. Tidak ada jalan tengah. Itu hanya sifat manusia. Lihatlah orang-orang yang benar-benar sukses. Mereka tidak mengendarai Ferrari atau memamerkan kekayaan mereka. Anda bahkan tidak memperhatikan mereka di jalan karena mereka mengerti permainannya. Aturan emas saya, ketika seseorang bertanya berapa penghasilan Anda, katakan saja cukup untuk hidup. Tanpa detail, tanpa angka sama sekali. Jangan bahkan memberitahu pasangan Anda segalanya. Uang itu seperti poker. Semakin sedikit orang lain tahu tentang kartu Anda, semakin kuat Anda. Di dunia yang penuh hiu ini, Anda harus melindungi taman rahasia Anda. Karena orang yang sama yang bersorak untuk Anda hari ini
akan menjadi orang pertama yang mengkhianati Anda besok. Rahasia ketiga, perbuatan baik Anda. Dan yang ini akan menyengat. Berhentilah menyombongkan perbuatan baik Anda di mana-mana. Saya melihatnya sepanjang waktu di kehidupan nyata dan online. Lihat, saya memberi makanan kepada tunawisma. Saya membantu seorang wanita tua menyeberang jalan. Diikuti oleh foto, cerita, postingan. Apakah Anda serius? Apakah Anda ingin tepuk tangan? Sebuah medali? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang saya pelajari di jalanan. Kebaikan sejati tidak bersuara. Ia tetap berada dalam bayang-bayang. Anda berbuat baik dan Anda diam. Titik. Saya mengenal pria yang telah menafkahi seluruh keluarga selama bertahun-tahun. Anda tahu bagaimana saya mengetahuinya? Secara tidak sengaja. Karena orang lain memberitahu saya, mereka tidak pernah membicarakannya. Dan kemudian ada yang lain, influencer amal yang memfilmkan kemurahan hati mereka seperti produksi Hollywood. Anda menggunakan penderitaan orang lain untuk meningkatkan citra Anda. Serius, hidup mengajari saya satu hal. Semakin banyak Anda berbicara tentang perbuatan baik Anda, semakin kurang bermaknanya. Itu seperti mengencerkan jus. Semakin Anda mengencerkannya, semakin ia hanya menjadi air tanpa rasa. Jadi, inilah saran saya. Berbuat baiklah seperti hantu. Tidak terlihat, tapi efektif. Biarkan tindakan Anda berbicara dalam diam. Kekuatan sejati adalah ketika tidak ada yang tahu itu Anda. Namun, kebaikan tetap terjadi. Pria sejati membantu dari bayang-bayang. Dia tidak mencari like. Dia tidak mendambakan pengakuan. Dia hanya bertindak. Itu kelas yang sebenarnya. Rahasia keempat, masalah keluarga dan hubungan Anda. Dan yang ini akan menyakitkan. Tutup mulut Anda jika menyangkut pertengkaran di rumah, baik dengan pasangan atau keluarga Anda. Saya pernah melihat seorang wanita menghancurkan pernikahannya tanpa menyadarinya. Bagaimana caranya? Dengan menceritakan masalahnya kepada semua orang. Bertengkar dengan suaminya. Boom! Langsung ke grup WhatsApp dengan argumen teman perempuannya. Panggilan telepon ke ibu. Dan apa yang terjadi? Pasangan itu berbaikan. Semuanya baik-baik saja. Tapi yang lain, sang ibu, teman-teman, mereka mengingat hal negatif itu. Sekarang sang ibu memandang menantunya seperti anjing liar. Dan teman-temannya berbisik tanpa henti. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Itu seperti menyerahkan amunisi gratis kepada penembak jitu. Cepat atau lambat, mereka akan menembakkannya kembali ke arah Anda. Dan media sosial adalah tempat terburuk. Orang memposting kehidupan pribadi mereka seperti serial Netflix. Tapi itu bukan hiburan, itu hidup Anda. Ingat ini, masalah hubungan dan keluarga Anda seperti kode PIN Anda. Mereka tetap pribadi. Jika itu benar-benar terlalu berat, pergi temui terapis. Setidaknya dia dibayar untuk tetap diam. Kekuatan sejati adalah memecahkan masalah secara internal. Seperti keluarga mafia, apa yang terjadi dalam keluarga, tetap dalam keluarga. Titik. Orang yang benar-benar mengerti tahu ini. Semakin sedikit orang lain tahu tentang kekacauan Anda, semakin banyak kendali yang Anda miliki atas hidup Anda. Rahasia kelima, kelemahan Anda. Hidup mengajari saya ini dengan cara yang keras. Orang-orang itu seperti hiena. Mereka menunggu sampai Anda menunjukkan luka Anda, sehingga mereka bisa menggigit. Brutal ya, tapi nyata. Saya telah melihat pria sekuat batu menghancurkan diri mereka sendiri karena mereka berbagi terlalu banyak. Anda bilang Anda takut gagal. Keesokan harinya, seseorang menyebut Anda pecundang. Anda mengakui Anda berjuang dengan alkohol. Coba tebak,
siapa yang mengajak Anda keluar untuk minum bir besok? Orang-orang adalah kalajengking, terutama yang tersenyum. Mereka menyimpan kelemahan Anda seperti pengedar menyimpan barang dagangan mereka, dan suatu hari, pam, mereka akan menggunakannya untuk melawan Anda. Seorang teman saya pernah mengaku bahwa dia tidak tahan sendirian. 6 bulan kemudian, Pacarnya mencampakkannya dengan kata-kata, "Jika kamu tidak ingin sendirian, maka lakukan apa yang aku katakan." Pemerasan emosional murni. Jadi, aturan nomor 1, iblis-iblis Anda tetap terkunci di bunker pribadi Anda. Lawan mereka dalam diam seperti seorang pejuang sendirian di hutan. Singa yang terluka tidak mengaum. Dia menyembuhkan diri dengan tenang dan kembali lebih kuat. Ingat ini, kelemahan Anda seperti kode PIN Anda. Tidak ada yang boleh mengetahuinya, tidak ada seorang pun. Rahasia keenam, kesuksesan Anda yang terungkap terlalu dini. Dan ini mengenai banyak orang. Berhentilah merayakan kemenangan sebelum pertempuran berakhir. Anda tahu badut-badut online ini? Hari pertama diet saya dan saya memulai bisnis saya. Dan saya akan menjadi jutawan. 3 cerita, 2 postingan, 1 vlog kemudian hilang. Saya mempelajari ini dengan cara yang keras. Pada usia 47 tahun, saya memutuskan untuk mengubah hidup saya. Menurunkan 57 pon. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya tutup mulut. Tidak ada postingan saya yang baru. Tidak ada foto sebelum dan sesudah. Tidak ada. Kehidupan nyata bukanlah feed Instagram. Sukses itu seperti perampokan. Itu terjadi dengan tenang. Saat Anda bicara, Anda kalah. Otak Anda seperti bandar dopamin. Detik Anda membicarakannya, Anda mendapatkan rasa tinggi seolah-olah Anda sudah menang. Dengan setiap like, setiap komentar, otak Anda berpikir, saya berhasil. Dan disitulah letak jebakannya. Anda percaya Anda sudah sampai, dan Anda melepaskannya. Saya sudah melihatnya. Lusinan kali orang memulai bisnis. Penjualan pertama langsung ke LinkedIn. Cerita kedua di Instagram. Ketiga, itu tidak pernah datang. Mereka terlalu sibuk merayakan diri mereka sendiri. Inilah aturannya. Bekerjalah dalam bayang-bayang seperti ninja. Ketika orang melihat hasil Anda, mereka akan bertanya. Saat itulah Anda bisa bicara. Kesuksesan sejati seperti serangan yang tepat. Tidak ada yang melihatnya datang, tetapi semua orang merasakannya. Sembunyikan kemenangan Anda sampai mereka begitu jelas, tidak ada yang bisa mengabaikannya. Rahasia ketujuh, mimpi-mimpi Anda. Dengarkan baik-baik, mimpi Anda milik perangkas mental Anda. Saya mengalami ini sendiri, saudaraku. Saya punya mimpi besar ini, begitu kuat sehingga membuat saya terjaga di malam hari. Dan saya membicarakannya. Kesalahan besar. Kamu gila, jadilah realistis. Kamu punya tagihan yang harus dibayar. Mereka semua merangkak keluar dari lubang mereka. Bahkan keluarga saya. Terutama keluarga saya. Kebenaran adalah 90% orang adalah pembunuh mimpi profesional. Mereka menjalani kehidupan yang membosankan dan benci melihat seseorang membidik lebih tinggi. Seperti kepiting di dalam ember, satu mencoba memanjat keluar, yang lain menariknya kembali. Seorang teman saya ingin memulai bisnis. Dia memberitahu pacarnya, tapi sayang, kita butuh keamanan. Dia memberitahu orang tuanya, pikirkan masa depanmu. Hasilnya, dia masih duduk di kantor, menatap keluar jendela, bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika? Itulah sebabnya Anda harus bertindak seperti penembak jitu. Diam, tepat,
mematikan. Beri makan mimpi-mimpi Anda dalam bayang-bayang. Lindungi mereka seperti serigala menjaga anak-anaknya. Tujuan terliar Anda, kunci mereka 2 kali. Biarkan orang lain tidur, sementara Anda membangun kerajaan Anda. Balas dendam terbaik. Ketika mereka menyadari suatu hari bahwa saat mereka sedang berbicara, Anda sedang bertindak. Rahasia ke-8. Masa lalu Anda. Hidup memberi saya beberapa pelajaran mahal, dan ya, saya membuat kesalahan dengan membagikannya. Saya pikir orang akan mengerti. Salah. Orang tidak menginginkan empati. Mereka menginginkan drama. Rasa sakit Anda adalah serial Netflix mereka. Saya telah melihat pria menghancurkan diri mereka sendiri karena mereka memberitahu terlalu banyak. Anda berbicara tentang masa lalu Anda yang sulit. Bam, mereka akan menggunakannya melawan Anda ketika Anda berada di titik terlemah. Anda mengakui kesalahan Anda. Boom, itu menjadi senjata. Orang-orang adalah pengarsip kemalangan. Mereka menyimpan segalanya, menunggu hari mereka bisa menggunakannya melawan Anda. Itulah sebabnya masa lalu Anda seperti kode nuklir. Anda membagikannya hanya dalam 2 kasus, untuk membantu seseorang yang mengalami hal yang sama, atau dengan terapis. Orang lain, diam 1000 bahasa. Bekas luka Anda bukan pertunjukan untuk orang lain. Itu adalah medali perang pribadi Anda. Orang-orang yang benar-benar tahu, mengerti ini, semakin sedikit orang lain tahu tentang sejarah Anda, semakin kuat Anda. Biarkan mereka bertanya-tanya sementara Anda membangun masa depan Anda. Rahasia ke-9. Kebaikan Anda. Dengarkan baik-baik. Kebaikan bisa menjadi kelemahan terbesar Anda jika Anda menggunakannya dengan salah. Di dunia ini di mana semua orang menjaga diri mereka sendiri, terlalu banyak yang berpikir cerdas untuk terus mengingatkan orang lain tentang kebaikan yang telah mereka lakukan. Kesalahan besar. Saya telah melihat hubungan yang tak terhitung jumlahnya hancur karena orang tidak bisa diam. Contoh, Anda membantu teman, memberinya uang, membiarkannya tinggal di tempat Anda. Kemudian terjadi pertengkaran dan Anda melemparkannya ke wajahnya. Selamat. Anda baru saja kehilangan teman dan menghapus perbuatan baik Anda. Kebenaran adalah, orang benci merasa bersalah. Semakin Anda mengingatkan mereka tentang apa yang Anda lakukan, semakin mereka akan mencoba menjatuhkan Anda untuk membenarkan ketidakterima-kasihan mereka. Kekuatan sejati terletak pada melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Lakukan dan lupakan segera. Paradoks, tapi benar. Kebaikan dalam diam adalah yang terkuat. Apapun selain itu hanyalah ego yang terluka yang menunggu untuk meledak. Rahasia ke-10. Sumber kesuksesan tersembunyi Anda. Perhatikan baik-baik. Ini mungkin rahasia yang paling penting. Simpan sumber kesuksesan Anda untuk diri sendiri. Titik. Di dunia yang kejam ini, di mana semua orang menginginkan tempat Anda harus melindungi apa yang membuat Anda unik. Saya kenal seorang pria, brilian dalam apa yang dia lakukan. Dia membeli buku-buku tua di pelelangan dan menjualnya dengan keuntungan besar. Bangga seperti dirinya, dia memberitahu semua orang. 2 bulan kemudian, bisnisnya mati. Dibunuh oleh orang-orang yang dia sebut teman. Kenyataannya brutal. Kebanyakan orang tidak ingin Anda sukses. Mereka menginginkan metode Anda. Bahkan keluarga atau teman bisa secara tidak sadar berubah menjadi pesaing. Itulah sebabnya, jadilah seperti orang-orang hebat. Simpan strategi Anda untuk diri sendiri.
Biarkan orang lain bertanya-tanya bagaimana Anda melakukannya. Misteri menciptakan rasa hormat dan perlindungan. Dalam permainan yang disebut kehidupan ini, orang yang menunjukkan semua kartunya kalah. Kekuatan sejati itu tenang. Rahasia ke-11. Keadaan pikiran Anda yang sebenarnya. Saya akan memberitahu Anda secara langsung. Tutup mulut Anda tentang emosi Anda. Hidup bukanlah feed Instagram. Di dunia yang penuh hiu ini, menunjukkan kelemahan Anda seperti berdarah di lautan. Orang-orang adalah pemulung emosional. Mereka menunggu kesempatan untuk memakan rasa sakit Anda. Saya melihatnya sepanjang waktu. Pria hancur di tempat kerja. Wanita menangis di depan teman-teman. Dan kemudian itu menjadi gosip. Ingat, ketika dia sedang jatuh menjadi cerita favorit mereka. Seberapa sering seseorang membagikan perjuangan mereka dan benar-benar menerima bantuan nyata. Hampir sepanjang waktu, orang hanya mengangguk, berpura-pura peduli, dan kemudian berbicara di belakang Anda. Itulah sebabnya, simpan pertempuran batin Anda untuk diri sendiri. Ketika semuanya hancur, tersenyumlah. Ketika Anda hancur, berdirilah dengan tegap. Itu bukan kemunafikan. Itu bertahan hidup. Jika Anda benar-benar perlu membuka diri, maka hanya kepada satu orang yang membuktikan kesetiaan mereka di jam-jam tergelap Anda. Kepada orang lain, tetaplah menjadi misteri. Di dunia ini, ketenangan Anda yang tampak adalah baju besi terkuat Anda. Jangan pernah lupa, kekuatan seseorang tidak ditunjukkan dalam apa yang mereka katakan, tetapi dalam apa yang mereka simpan untuk diri mereka sendiri. 11 rahasia yang baru saja saya berikan ini adalah kunci menuju benteng batin Anda. Karena terkadang, diam adalah jawaban paling bijaksana dan kebijaksanaan adalah sekutu paling setia Anda di dunia, di mana kata-kata bepergian lebih cepat daripada kebijaksanaan.